Pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan juga wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan juga kerusakan pada peralatan tempur mereka. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sebuah apartemen hunian mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Goberi, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan ini. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Akibat serangan udara Israel, dinding apartemen runtuh. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan dan toko di sekitarnya. Tim darurat dan personel tentara Lebanon dikerahkan di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut sebagai tanggapan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Pemirsa, Iran mengecam serangan Israel ke Beirut yang berlangsung di tengah negosiasi damai Amerika Serikat, Iran, serta gencatan senjata Israel, Lebanon. Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Utama Iran menyebut serangan Israel ke Beirut menunjukkan Amerika Serikat tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan komitmen terkait kesepakatan dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, Ebrahim Zofagari mengatakan serangan Israel ke Beirut terjadi di tengah kesepakatan Amerika Serikat Iran. Ebrahim mengancam Iran akan membalas serangan Israel dengan rudal. Meski kota hancur akibat serangan Israel, warga di Lebanon Selatan tetap bertahan. Mereka mengaku sedih namun tidak akan meninggalkan kota kelahiran mereka. Serangan Israel menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Lebanon Selatan di tengah konflik baru-baru ini. Rekaman yang diambil di kota Nabatiyeh pada Senin menunjukkan bangunan dan pasar yang hancur serta kendaraan yang rusak dengan tumpukan puing berserakan di jalanan. Namun demikian, warga Lebanon Selatan mengaku tidak takut. يعني مشوار صحيح انه فينا تخاف وهيك بس الحمد لله ما فيش خوف ابن جنوب ما بيخاف جينا على النبطية لهون وهي أرضنا وما في حدا يهمنا منا يعني بالنتيجة عرفت شو وجينا بفضل دم الشهداء اللي سقطت عنا بالجنوب. Sementara itu, Wali Kota Lingkungan Al-Midan di Nabatiyeh mengaku sedih atas kerusakan yang terjadi. Sebab Nabatiyeh dikenal dengan bangunan bersejarah. دمار قوي وفي يعني زعل بالنسبة للوضع مثل هيك تاريخ نبطية بناية هون قديمة عمرها 100 سنة حي السرايا تاريخ النبطية وأساس النبطية والسوق والدمار اللي صار فظيع يعني تقريبا عندك في 70% دمار بالنبطية. Sementara itu, Parlemen Lebanon memuji nota kesepahaman Amerika Serikat dengan Iran karena memasukkan Lebanon, termasuk hentikan agresi Israel di seluruh Lebanon. Amerika Serikat dan Iran rencananya akan menandatangani nota kesepahaman kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Pemirsa, harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan.
Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. يعني شيء بيرد الروح شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد سنتين وثلاثه وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres.